Baik, selamat pagi. Pagi, Sebelumnya ini dengan Mas siapa ya? nama saya Ivan Alfa dari UNESA. Dari Unesa, Mas. Kalau boleh tahu nih, Masnya tahu saya ini dari mana? Dari sosmednya masnya. Oh, dari yang sosmed. ya. Oh ya, oh Masnya yang kemarin WA saya ya? Iya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih, Mas? Sekarang lagi kuliah dan bekerja. Bekerja. Oh, nyambit itu Mas. Iya. Kerja apa kamu? Kerja ojol. Ojol. Jadi Rumahnya rumahnya di migrasi ini. semester berapa, Mas? Saya semester 6. Semester 6. Oh, bentar lagi lulus ya, Mas ya? Amin. Nah, gini Mas, saya jelaskan dulu. Kalau di konseling ini tuh ada 3 asas yang perlu Mas ketahui. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana Mas Ivan ini datang ke sini itu dengan sukarela atau terpaksa, Mas? Benar, dengan sukarela. Oh, sukarela, Mas ya. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan, Mas, di mana Mas Ivan harus menceritakan semua masalahnya Mas Ivan dengan terbuka, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, Mas, supaya konselingnya ini berjalan lancar. Yang terakhir itu ini yang paling penting, Mas, itu namanya asas kerahasiaan, di mana Mas Ivan tidak perlu takut untuk masalahnya Mas Ivan ini terbocorkan kemana-mana, kecuali nanti saya dapat izin dari Mas Ivan untuk saya bisa sharing ke teman-teman yang lain untuk belajar. Kalau boleh tahu nih Mas, ada kendala apa ya Mas? Akhir-akhir ini saya sering itu sih mas, sering overthinking. Overthinking. Iya. Boleh dijelaskan lebih lanjut Mas, apa itu overthinking? Overthinkingnya itu kayak bisa nggak ya ngelewatin perkuliahan ini, bisa nggak ya sukses di masa depan, apapun lah itu. Pokoknya saya selalu kepikiran untuk selalu ya kayak kepikiran gitu loh mas. Kepikiran terus besok gimana. Tapi untuk Mas Ivan sendiri menjalani kuliah itu seperti apa Mas? Apakah ada kendala dengan yang bekerja itu? Alhamdulillah enggak sih. Bisa Mas? Bisa. Terus kalau boleh tahu nih Mas, gimana Mas Ivan membagi waktu dengan perkuliahan dengan bekerja? Oke, jadi kalau saya bagi waktunya kan, kalau misalnya Senin itu kan paling sampai siang aja, terus mungkin bisa sore sampai malam tuh bisa saya buat kerja. Baik, sebentar Mas. Nah oke, baik Mas, dalam pendekatan behavior ini kita bisa melihat bahwa perilaku yang terus menerus terulang itu biasanya menjadi kuat, termasuk overthinking kita Mas. Seperti jadi kita akan mengubah apa ya, respon atau perilaku Mas Ivan saat perilaku itu muncul, gitu Mas ya. Jadi coba Mas Ivan ingat suatu kejadian yang membuat Mas Ivan itu overthinking. Kayak misalnya kayak saya kerja terus lagi sepi orderan kayak gitu sih, pikiran kira-kira besok bisa nggak ya bersanggup, terus apakah saya berkuliah ini juga saya berkuliah ini bisa nggak untuk mencari penghidupan saya, atau apa saya selamanya kayak gini, itu overthinkingnya lebih kayak gitu. Tapi setelah Mas Ivan memikirkan hal itu, apa yang Mas Ivan lakukan? Kalau saya sih ya tambah semangat kerjanya. Tambah semangat kan ya. Terus Mas, kan Mas Ivan dengan memikirkan itu, setelahnya Mas Ivan langsung bersemangat nih untuk bekerja lagi. Jadi sebenarnya itu Mas, dengan Mas Ivan bekerja bisa mengikuti Mas Ivan setiap harinya, itu sudah termasuk apresiasi ya buat Mas. Jadi nggak benar-benar Mas Ivan itu kayak overthinking apa ya. Jadi overthinking itu sebenarnya itu lebih dari
pikirannya masnya sendiri gitu mas. Nah sekarang coba kita latihan hal baru mas. Jadi saat overthinking itu muncul, coba Mas Ivan alihkan dengan hal-hal yang lebih positif. Kayak misalnya melakukan, misal waktu kan pikirannya tadi itu waktu Mas Ivan lagi kerja. Mungkin Mas Ivan dengan pikiran overthinking itu Mas Ivan mungkin melakukan hal positif yang sekiranya membuat Mas Ivan senang. Sangat. Jadi seperti contohnya itu kayak napas dalam-dalam, tarik napas dalam, kemudian bisa mendengarkan musik, terus menulis kegiatan besok apa saja yang saya lakukan. Tujuannya itu supaya otak itu tidak terus terpikirkan ke overthinking itu tadi mas. Nah jadi Mas Ivan itu harus mulai mengubah kebiasaannya Mas Ivan. Jadi semakin Mas Ivan menuruti overthinkingnya Mas Ivan itu tadi, maka semakin kuat juga kebiasaan itu terbentuk mas. Itu mas. Sekarang coba kita latihan sederhana. Bayangkan pikiran overthinking itu muncul. Misal overthinking itu muncul, apa yang Mas Ivan lakukan untuk apa ya, mengubah hal positif lagi? Kebetulan saya kan overthinkingnya kan kebanyakan kan ketika mau tidur gitu ya. Mau tidur itu saya ada waktu 5 menit sampai 10 menit itu kayak bengong gitu aja, bengong nggak ngapa-ngapain ya. Mungkin setelah mendengar dari masnya ini saya ya segera untuk tidur aja. Bagus sih mas Ya. Mungkin ada lagi setelah itu, selain itu? Masih belum kepikiran sih. Baik mas, kalau menurut saya itu sudah sangat cukup bagus, dimana Mas Ivan tadi di waktu 5 sampai 10 menit bengong itu bisa langsung dibuat tidur aja supaya tidak terpikirkan overthinking tadi. Soalnya kalau lagi memang benar kosong gitu mas, waktu kosong terus kita bengong itu malah ada pikiran yang mungkin kayak membuat Mas Ivan terpressure, jadi mungkin bisa langsung dibuat tidur aja. Terus mas, oke baik mas, kan Mas Ivan tadi sudah menemukan apa yang Mas Ivan lakukan supaya nggak terjadi overthinking dengan langsung tidur itu tadi. Nah kira-kira setelah sesi ini mas, apa hal terbaru yang Mas Ivan pahami? Yang saya pahami dari masnya tadi bahwasannya overthinking itu nggak baik Ya. Dan yang saya lakukan itu juga bukan saya tertinggal gitu. Jadi saya kesini ngomong sama masnya itu saya jadi selama ini aku ini nggak tertinggal gitu loh. Jadi ya kita jalani aja lah. Bagus sih mas, kalau soalnya kan memang perubahan itu nggak langsung satset gitu mas. Ada tahap, dan juga ada proses. Mana setiap mungkin Mas Ivan ketika terpikirkan overthinking bisa langsung dialihkan dengan tidur, atau semisal mungkin pas lagi kerja mas ya, itu mungkin bisa langsung digunakan untuk tadi Ya. musik, mencatat hal untuk besok. Mungkin itu sih mas. Kira-kira dari Mas Ivan sendiri ada tanggapan? Ya terima kasih Mas Lukman sudah memberikan solusi agar saya tidak terus-menerus memikirkan hal yang sebetulnya tidak usah dipikir. Ya. Dan sarannya sangat baik. Terima kasih. Mungkin cukup itu sih mas. Ya. Konseling hari ini. Barangkali nanti untuk pertemuan ini, barangkali nanti Mas Ivan butuh bantuan lagi, bisa langsung menghubungi saya, atau mungkin ketika Mas Ivan menjalani proses ini tadi
butuh bantuan langsung bisa langsung hubungi saya. Siap Mas, siap. Soalnya saya selalu free di Assalamualaikum. Tapi mungkin atur jadwal dulu, mungkin kayak kemarin Mas Ivan WhatsApp saya. Ya. Jadi mungkin itu sih Mas. Oke. Terima kasih Mas. 10 menit boy.